Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi pemahaman pengendalian internet. Saya Abdullah Fauzan dengan NIM 201420038 selaku moderator. Lalu ada pemateri yang pertama yaitu Mahamuda dengan NIM 201420003. Dan selanjutnya ada Febria Cahyani dengan NIM 201420037. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi yaitu penafsiran risiko pengendalian yang akan dijelaskan oleh saudari Nurhamidah. Padanya dipersilakan. Baik, jadi penafsiran risiko pengendalian yaitu proses audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor melalui 4 tahap utama. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pemahaman dan pengujian pengendalian intern. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian substantif. Dan yang keempat, penerbitan laporan audit. Penafsiran risiko pengendalian dilakukan oleh auditor pada tahap pemahaman dan pengujian atas pengendalian intern klien. Penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penaksiran risiko pengendalian pada tahap proses pemahaman dan pengujian pengendalian intern. Yang pertama ada perencanaan audit, selanjutnya penaksiran risiko bawaan, selanjutnya pemahaman dan pengujian pengendalian intern, selanjutnya penaksiran risiko pengendalian, pelaksanaan pengujian substantif, penempatan risiko deteksi, penerbitan laporan audit, dan penilaian risiko. Tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian diantaranya yang pertama, pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Yang ketiga, lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang keempat, lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Dan yang kelima, lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian dapat dilakukan oleh auditor dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif, auditor misalnya dapat menyatakan bahwa terdapat 40% risiko pengendalian yang bersangkutan tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji tertentu. Nah, dalam bentuk kualitatif, auditor dapat menyatakan bahwa terdapat risiko rendah, menengah, atau tinggi pengendalian yang bersangkutan tidak akan dapat mencegah atau mendeteksi salah saji tertentu. Penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi merupakan faktor penentu tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk suatu asersi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan atau yang mencakup sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif yang harus dilakukan untuk menyelesaikan audit. Jika risiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, risiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai sehingga auditor tidak efektif. Jika risiko pengendalian ditaksir terlalu tinggi, auditor dapat melakukan pengujian substantif melebihi dari jumlah yang diperlukan, sehingga auditor melakukan audit yang tidak efisien. Next. Selanjutnya pengujian pengendalian.
Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu pada laporan keuangan. Next. Sebagai contoh, penyimpanan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan merupakan kebijakan pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko salah saji dalam asersi keberadaannya atau keterjadian untuk akun investasi sementara. Next. Dalam hubungannya dengan operasi suatu pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik dalam hubungannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap investasi sementara. Dalam contoh yang tadi, auditor itu berkepentingan untuk menguji apakah surat berharga sesungguhnya disimpan dalam lemari besi dan apakah kode lemari besi tersebut berada di tangan bendahara dan direktur keuangan. Karena kebijakan dan prosedur akan efektif bila diterapkan semestinya secara konsisten oleh orang yang berwenang. Next. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan ke 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengendalian tersebut diterapkan? Dan yang kedua, apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten? Selanjutnya yang ketiga, oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan? Pengujian pengendalian dapat diterapkan terhadap pengendalian golongan besar transaksi dan atau suatu saldo akun. Karena tujuan pengendalian intern itu mencakup keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor hanya diterapkan terhadap pengendalian yang dipandang relevan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Next, pengujian pengendalian dilaksanakan oleh auditor selama perencanaan audit dan dalam pekerjaan interim. Pengujian pengendalian juga dapat diterapkan dalam kedua strategi audit. Yang pertama, pendekatan terutama substantif, dan yang kedua, pendekatan risiko pengendalian rendah. Selanjutnya, pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Pengujian pengendalian bersamaan terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus untuk mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Pengujian pengendalian bersamaan dapat merupakan hasil sampingan prosedur yang ditempuh oleh auditor dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern atau dapat juga merupakan prosedur yang memang direncanakan untuk mendapatkan hasil ganda, seperti memperoleh pemahaman dan mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Selanjutnya, bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian bersamaan umumnya hanya menghasilkan taksiran tingkat risiko pengendalian sedikit di bawah maksimum sampai ke tingkat yang tinggi. Hal ini disebabkan pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor pada tahap perencanaan auditnya, sehingga auditor tidak dapat menguji konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian dalam keseluruhan tahun yang diaudit. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan akan dijelaskan oleh Saudari Febria. Padanya dipersilakan. Baik, pengujian pengendalian tambahan atau
pengendalian direncanakan. Pengujian pengendalian ini dikenakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang yang diaudit. Pengujian ini biasanya tidak pendekatan terutama substantif. Pengujian ini biasanya dilaksanakan oleh auditor. Jika berdasarkan hasil pengujian pengendalian bersamaan yang memperlihatkan pengendalian tren yang efektif, auditor kemudian mengubah strategi auditnya dari pendekatan terutama substantif ke pendekatan risiko pengendalian rendah. Dalam kondisi ini, pengujian pengendalian ini seringkali disebut pengujian pengendalian tambahan atau additional test of controls. Pengujian pengendalian tambahan ini hanya dilaksanakan bila mana dengan tambahan bukti tentang efektivitas pengendalian intern. Auditor akan mendapatkan taksiran awal tingkat risiko pengendalian yang rendah dan biaya untuk mendapatkan bukti tersebut efisien. Lanjut. Kemudian perencanaan pengujian pengendalian. Banyak alternatif yang dapat dipilih auditor berkenaan dan pengujian pengendalian. Di samping auditor dapat memilih pengujian pengendalian bersamaan atau pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Auditor dapat memilih jenis prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan pengujian pengendalian saat dan lingkup pengujian pengendalian. Kemudian itu jenis pengujian pengendalian. Jenis pengujian pengendalian dapat dipilih auditor dalam pelaksanaan pengujian pengendalian adalah yang pertama permintaan keterangan, yang kedua pengamatan, yang ketiga inspeksi, yang keempat melaksanakan kembali. Pengujian pengendalian dapat dilakukan oleh auditor dengan meminta keterangan dari personel yang berwenang tentang pelaksanaan pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Permintaan keterangan didesain untuk menentukan pertama yaitu pemahaman personal terhadap tugas-tugasnya, yang kedua pelaksanaan pekerjaan mereka secara individual, yang ketiga frekuensi, penyebab dan penyelesaian penyimpangan yang terjadi. Jawaban yang tidak memuaskan dari personel dapat menunjukkan penerapan tidak semestinya pengendalian intern. Lanjut. Pelaksanaan pengujian pengendalian. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian prodi akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan. Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan interim yang dapat dalam jangka waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Oleh karena itu, pengujian pengendalian ini hanya memberikan bukti efektivitas pengendalian intern dalam periode sejak tanggal awal tahun yang diaudit sampai tanggal pengujian. Padahal menurut standar auditing yang ditetapkan IAI, auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti efektivitas pengendalian intern sepanjang tahun yang dicakup oleh laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu, dengan pertimbangan efisiensi, pengujian pengendalian harus dilaksanakan sedekat mungkin dengan akhir tahun yang diaudit. Selanjutnya yaitu lingkup pengujian pengendalian. Biasanya semakin luas lingkup pengujian pengendalian dilakukan oleh auditor akan dapat dikumpulkan bukti lebih banyak mengenai efektivitas pengendalian intern. Semakin banyak orang yang diminta keterangan tentang pengendalian intern atas asas tertentu, semakin banyak bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas asas tersebut. Semakin banyak pelaksanaan tugas personal yang diamati, semakin banyak dokumen yang diinspeksi. Semakin banyak prosedur yang dilaksanakan kembali, semakin banyak bukti tentang efektivitas pengendalian intern. Lingkup pengujian pengendalian secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Diperlukan pengujian dengan lingkup yang lebih luas untuk taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau rendah. Lanjut dulu. Selanjutnya itu program audit untuk pengujian pengendalian, yaitu keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Seperti telah diuraikan dalam bab 3 bukti audit, program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Lanjut.
Kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian yang pertama yaitu koordinasi audit dengan auditor intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian intern entitas sebagai bagian dari tugas rutinnya. Pemantauan ini mencakup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Auditor dapat melakukan koordinasi pekerjaan dan auditor intern dan mengurangi jumlah lokasi atau divisi perusahaan yang akan diterapi pengujian pengendalian. Dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen melakukan yang pertama ada rapat periodik dengan auditor intern, yang kedua ada melakukan review jadwal kerja auditor intern, yang ketiga meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern, yang keempat melakukan review terhadap laporan audit. Lanjut. Yang kedua ada bantuan langsung. Menurut SA seksi 322 pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan. Auditor independen dapat meminta auditor intern untuk memberikan bantuan langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Lanjut. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Selanjutnya yaitu pengujian dengan tujuan ganda. Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan oleh auditor terutama dalam pekerjaan interim, sedangkan pengujian substantif dilaksanakan terutama pada akhir tahun yang diaudit. Namun, standar auditing yang ditetapkan IAI mengizinkan auditor untuk melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci dalam periode interim untuk mendeteksi kemungkinan kekeliruan moneter dalam akun. Bila ini terjadi, auditor secara serentak melakukan pengujian pengendalian atas transaksi yang sama. Contoh, auditor dapat memeriksa faktur penjualan tentang tanda tangan otoritas dari manajer yang berwenang, dan pada saat yang sama auditor dapat membuat daftar kesalahan moneter yang terdapat dalam faktur penjualan tersebut. Nah, jenis pengujian disebut dengan istilah pengujian dengan tujuan ganda. Risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 6, yaitu materialitas risiko. Risiko deteksi D dengan RA per RB dikali RP. Keterangan yaitu RA yaitu risiko audit, RD yaitu risiko, RP yaitu risiko pengendalian, dan RD yaitu deteksi risiko. Rumus kemungkinan risiko yang dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk tingkat risiko audit tertentu, RA yang ditetapkan oleh auditor, risiko kemungkinan terbalik dengan taksiran bawaan RB, dan risiko pengendalian itu RP. Lanjut. Yaitu kemudian ada penentuan risiko deteksi, yaitu yang pertama ada perencanaan audit, yaitu bawahnya ada penaksiran risiko bawaan. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di atas. Lanjut. Kemudian ada evaluasi terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian tren yang relevan dengan pelaporan keuangan dan setelah menaksir risiko pengendalian untuk suatu asersi laporan keuangan, auditor harus membandingkan tingkat risiko pengendalian sesungguhnya atau PINSI dengan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk asersi. Jika tingkat risiko pengendalian final sama dengan yang direncanakan, auditor dapat melanjutkan untuk mendesain pengujian substantif khusus berdasarkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Jika tingkat pengendalian final tidak sama dengan yang direncanakan, auditor harus mengubah tingkat pengujian substantif sebelum auditor mendesain pengujian substantif khusus untuk menampung tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Lanjut.
Selanjutnya itu evaluasi terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Yaitu yang pertama di strategi audit awal, ada pendekatan terutama substantif dan pendekatan taksiran risiko pengendalian rendah. Sampingnya itu ada risiko deteksi yang direncanakan, yaitu ada rendah atau sangat rendah dan moderat atau tinggi. Kemudian ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan, yaitu ada tingkat tinggi dan tingkat rendah. Lanjut. Yaitu selanjutnya desain pengujian substantif. Menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asumsi laporan keuangan signifikan. Di lain pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saja dan pelaporan transaksi dan saldo akun. Desain pengujian substantif mencakup penentu sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi asumsi. Lanjut. Lanjut. Kemudian ada sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur audit yang kurang efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah. Auditor dapat menggunakan jenis pengujian substantif berikut ini, yaitu ada prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan pengujian terhadap saldo akun rinci. Selanjutnya. Ya udah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitik. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 5, perikatan dan perencanaan audit, prosedur analitik dapat digunakan oleh auditor pada yang pertama, tahap perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki risiko salah saji yang tinggi. Yang kedua, tahap pengujian dalam proses audit sebagai suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi tertentu. Yang ketiga, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan. Yang keempat, tahap pengujian dalam pendekatan terutama substantif, primarily substantive approach. Selanjutnya yaitu menurut SA seksi 329 prosedur analitik menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitik dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji tergantung atas antara lain. Yang pertama ada sifat asersi, yang kedua kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan, yang ketiga tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, yang keempat ketepatan harapan. Jika hasil prosedur analitik sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, auditor tidak perlu melakukan pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci terutama berupa prosedur pengusutan atau tracing dan pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Sebagai contoh, transaksi rinci dapat disebut dari dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan bukti pendukung seperti faktur dari pemasok, laporan penerimaan barang, SO pembelian.
ke buku register bukti kas keluar atau pencatatan rinci dalam catatan akuntansi, seperti dalam kartu piutang. Dapat diperiksa dokumen sumber dan dokumen pendukungnya, yaitu vouching, ke faktur penjualan. Laporan pengiriman barang dan surat muat dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini, fokus perhatian auditor adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Pengusutan atau tracing merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan kurang saji atau understatement, sedangkan pemeriksaan bukti pendukung, yaitu vouching, merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan lebih saji, yaitu overstatement. Nah, sebelumnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci dan sekarang pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun, bukan pendebitan dan pengkreditan secara individual ke dalam akun tersebut. Sebagai contoh, pengujian terhadap saldo rinci dilaksanakan oleh auditor dengan meminta konfirmasi dari bank untuk saldo kas di bank klien pada tanggal neraca. Konfirmasi dari debitur untuk saldo piutang usaha yang tercantum dalam kartu piutang usaha. Auditor juga melakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik, sediaan, serta melakukan pengujian harga, yaitu pricing test, terhadap saldo akhir sediaan di dalam pengujian terhadap saldo rinci. Semakin tinggi risiko deteksi, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh audit terhadap asersi yang bersangkutan, dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Sebaliknya, semakin rendah risiko deteksi, semakin luas prosedur audit yang ditempuh oleh auditor dan semakin tinggi kompetensi bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Lalu pada saat pengujian, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berdampak terhadap saat pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi adalah tinggi, pengujian substantif dapat dilaksanakan beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Sebaliknya, jika risiko deteksi untuk asersi tertentu adalah rendah, pengujian substantif biasanya dilaksanakan oleh auditor pada atau mendekati tanggal neraca. Selanjutnya yaitu pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Menurut SA seksi nomor 313, pengujian substantif sebelum tanggal neraca memberikan panduan bagi auditor tentang yang pertama, faktor-faktor harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. Yang kedua, prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggal audit intern ke tanggal neraca, yaitu sisa periode kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. Yang ketiga, ada pengkoordinasian saat atau timing pelaksanaan berbagai prosedur audit. Auditor dapat menerapkan pengujian substantif terhadap saldo suatu akun secara rinci dalam periode interim. Keputusan untuk melaksanakan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada apakah auditor dapat, yang pertama, mengendalikan risiko audit tambahan bahwa salah saji material yang terdapat ke dalam akun pada tanggal neraca tidak akan terdeteksi oleh auditor. Risiko ini menjadi lebih besar jika periode antara tanggal pengujian interim dengan tanggal neraca diperpanjang. Yang kedua, mengurangi sedemikian besar biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca atau memenuhi tujuan audit yang telah direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu lingkup pengujian. Bukti audit diperlukan lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi rendah bila dibandingkan dengan tingkat risiko deteksi tinggi. Auditor dapat mengubah jumlah audit yang dikumpulkan dengan mengubah lingkup pengujian substantif yang dilaksanakan. Lingkup pengujian substantif menunjukkan jumlah pos atau besarnya sampel yang diuji. Besarnya sampel merupakan masalah pertimbangan profesional. Auditor dapat menggunakan pendekatan statistik untuk mengkuantifikasikan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan besarnya sampel untuk mencapai tingkat risiko deteksi tertentu. Selanjutnya yaitu pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Laporan keuangan berisi 5 golongan asersi: keberadaan atau kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah
untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan keuangan dinyatakan wajar bila kelima golongan asersi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Biasanya auditor mengembangkan lebih lanjut tujuan audit untuk berbagai akun berdasarkan 5 golongan asersi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substantif untuk memberikan gambaran langkah yang ditempuh oleh auditor dalam mengembangkan pengujian substantif. Gambar 8.8 melukiskan asersi, tujuan audit khusus, dan contoh pengujian substantif yang diterapkan dalam audit atas sediaan. Kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Dalam pengembangan program audit untuk pengujian substantif, kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan prosedur audit awal. Yang kedua, tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. Yang ketiga, tentukan pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, tentukan pengujian terhadap akun rinci. Lalu selanjutnya, perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Salah satu tahap dalam proses audit adalah pelaksanaan pengujian yang terdiri dari pengujian utama. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dua jenis pengujian ini berbeda dalam hal jenis, tujuan, sifat pengukuran pengujian yang digunakan, prosedur audit yang dapat diterapkan dalam masing-masing pengujian saat penerapan, unsur risiko audit yang terdapat di dalamnya, standar pekerjaan lapangan yang melandasinya, dan sifat kewajiban yang ditentukan oleh standar auditing. Baik, sekian presentasi kami. Apakah audiens ada yang ingin bertanya? Pada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan, Saudari Elsa Nawati. Salsanawati dengan NIM 2014-200-27 izin bertanya kepada moderator, kepada kelompok 8. Ya, pertanyaannya, mengapa auditor perlu melakukan penaksiran resiko pengendalian? Terima kasih. Lalu selanjutnya kepada Saudari Putri Sofiani, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator kelompok 8. Saya Putri Sofiani dengan NIM belakang 015. Izin bertanya. Jadi tadi kasih penaksiran risiko pengendalian. Nah, salah satu langkahnya itu melakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Nah, tadi sempat lihat di buku bahwasanya dalam mengidentifikasi pengendalian intern ini sudah digolongkan ke dalam 5 golongan atau 5 unsur. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Pertanyaan saya, kenapa langkah selanjutnya masih pengujian pengendalian intern lagi untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern? Bukannya hal tersebut sudah masuk ke dalam langkah sebelumnya, yakni lingkungan pengendalian. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kepada Saudari Iva. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 8, mengapa dengan melaksanakan pengujian dengan tujuan ganda, auditor dapat menghemat biaya dalam pelaksanaan pengujiannya?
Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan satu persatu. Baik. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari Saudari Caca. Mengapa auditor perlu melakukan penaksiran risiko pengendalian? Akan dijawab oleh Saudari Nur Hamidah. Pak Ede, dipersilakan. Baik, jadi seperti yang sudah saya paparkan dalam materi, penaksiran risiko pengendalian itu adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Jadi tujuan penaksiran risiko pengendalian itu untuk membantu auditor dalam membuat sebuah penilaian tentang risiko salah saji laporan keuangan yang material. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana dengan Elsa? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Nur. Terima kasih, Nur. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Sofia. Kenapa langkah selanjutnya masih pengujian pengendalian intern lagi untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern? Oke. Akan saya jawab. Karena dalam pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Untuk mengevaluasi desain dan operasi pengendalian interklien, auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Jadi tujuan pengujian pengendalian ini adalah untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Apakah cukup jelas, Saudari Sofia? Oke, jelas. Jadi bedanya itu kalau ini dalam tindakan operasionalnya langsung gitu ya. Iya, supaya lebih efektivitas saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Iva. Yaitu mengapa dengan melaksanakan pengujian dengan tujuan ganda yaitu dual purpose test, auditor dapat menghemat biaya dalam pelaksanaan pengujiannya. Akan dijelaskan oleh Saudari Febria. Baik, pertanyaan dari Iva Mastura adalah pengujian dengan tujuan ganda dan dual purpose test, auditor dapat menghemat biaya dalam pelaksanaan pengujian. Yaitu jawaban dari saya itu pengujian dengan tujuan ganda, yaitu pengujian yang dilakukan oleh auditor secara serentak terhadap transaksi yang sama, baik itu pengujian tambahan maupun pengujian substantif. Pengendalian dengan tujuan ganda ini dapat menghemat biaya karena dalam satu pengujian ini dapat dikumpulkan bukti tentang efektivitas struktur pengendalian intern sekaligus mendapatkan bukti tentang kekeliruan moneter dalam akun. Saudara Iva, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas Cayani. Makasih. Sama-sama. Baik, karena pertanyaan terakhir sudah dijawab, maka berakhir sesi tanya jawab ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula presentasi kami yaitu dari kelompok 8. Saya Abdullah Faulsam sebagai moderator mewakili kelompok 8 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.